WWF Attitude sebenarnya adalah usaha WWF untuk bangkit dari kekalahan dari WCW. Rasanya belum lengkap menjadi fans gulat profesional tanpa tahu cerita dari Attitude Era. Attitude Era sendiri adalah satu masa di dunia gulat profesional, di mana WWF World Wrestling Federation untuk memenangkan rating di Monday Night War atau perang rating Senin malam melawan kompetitornya WCW dan berhasil. Dalam dunia pertelevisian Amerika di tahun 90-an, dikenal istilah Trash TV, sebuah genre dengan cerita kontroversi dan nilai kejutan. Inilah yang diterapkan WWF dalam Attitude Era. Di video kali ini, saya mengajak Anda semua teman-teman penonton gulat profesional untuk mengenal sebuah era yang membuat WWF kembali bangkit. Selengkapnya hanya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum saya lanjut videonya, silahkan untuk rekan-rekan sesama pecinta gulat profesional untuk mendukung channel ini untuk terus lanjut dan semakin besar. Bagaimana caranya? Subscribe atau berlangganan. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar dengan komentar-komentar yang positif. Dan satu lagi yang paling penting ya, jika memungkinkan iklannya jangan di-skip, biar saya tambah semangat. Sebenarnya, Attitude Era itu dimulai di pertengahan 90-an dan berakhir di awal 2000-an. Ada beberapa titik dimulainya era ini, yaitu saat Stone Cold menang King of the Ring di tahun 1996, Montreal Screwjob di tahun 1997, dan Austin versus Shawn Michaels di WrestleMania tahun 1998. Dalam pertarungan rating Senin malam, Monday Night War, WCW terus memenangkan rating. Sebagai upaya untuk bangkit, WWF mengganti konsep yang tadinya family friendly atau tayangan keluarga berubah menjadi tayangan lebih dewasa. Era ini membawa Vince McMahon dan Vince Russo, penulis utama WWE, merubah konsep acara secara signifikan. Gaya menentukan match dan cerita ini lebih condong ke Crash TV. Match-match pendek, liputan belakang layar, dan penuh kejutan. Vince juga menggunakan kontroversi dunia nyatanya dengan Bret Hart Montreal Screwjob menjadi karakternya. Mr. McMahon yang egois, manipulatif, dan semaunya. Seorang pemimpin yang jahat yang menghancurkan karir pegawainya dan memastikan dominasinya untuk memilih pemenang suka-suka dia. Ini tergambar jelas dalam rivalry-nya di era ini melawan Stone Cold Steve Austin. Teman-teman bisa menyaksikan rival story kisah ini di video di channel ini. Selain itu, ada The Generation X yang juga menguatkan konten dewasa untuk era ini. Tidak luput pula, keseksian wanita-wanita pada era ini sangat jelas dipertontonkan. Salah satunya, Sable, yang memang cukup dominan. Bahkan karena kemunculannya di WWF, dia jadi model majalah Playboy, dan banyak lagi pegulat wanita lainnya yang seperti dia. Malam di mana WWF berhasil memenangkan rating setelah 84 minggu kalah dari WCW adalah saat segmen Stone Cold versus Mr. McMahon yang mana berakhir no contest karena diganggu oleh Dude Love. Setelah itu, beberapa nama juga ikut berpengaruh seperti The Rock dengan Nation of Domination-nya, Triple H dengan The Generation X-nya. Setelah mengalahkan dominasi WCW dengan segala macam sajian genre Crash TV di WWF, Vince McMahon akhirnya membeli WCW dan memulai konsep perseteruan Invasion untuk WWF. Ini menandakan akhir dari perseteruan rating tersebut. WWF Attitude Era sangat terbukti berhasil membuat WWF sukses. Dalam 2 tahun, WCW kehilangan semuanya, terutama kontraknya dengan televisi di jam prime time. Dalam masa ini, WWF memang menjadi sangat kuat secara finansial. Oleh karena itu, WCW bisa terbeli karena saat itu harganya menjadi cukup murah.
Di bulan Mei 2002, logo WWF yang memang mewakili attitude konsep itu dilarang digunakan. Itu karena perebutan hak legal dengan organisasi sosial World Wildlife Fund yang juga disingkat WWF. Vince tidak berkutik. Dia harus merelakan singkatan WWF karena hukum lebih memihak ke organisasi sosial tersebut. Alhasil, Vince harus mengganti nama dengan menghilangkan F dalam logo. Dan singkatan berubah menjadi WWE, World Wrestling Entertainment. Ini otomatis mengakhiri WWF Attitude Era dengan slogan Get the F Out. Banyak hal-hal ikonik yang terjadi di masa Attitude Era. 23 Juni 1996. Pertama kalinya Stone Cold bilang Austin 316. 10 Maret 1998. WWF memperkenalkan slogan Raw is War. 18 Agustus 1997, Rocky Maivia keluar dari Nation of Domination menjadi The Rock. 5 Oktober 1997, Kane debut dan Tombstone Undertaker. 9 November 1997, Montreal Screwjob terjadi di Survivor Series. 27 April 1998, DX Army mendatangi kantor WCW di Virginia. 26 Juli 1998, Bikini Contest yang sangat kontroversial. 7 Desember 1998, Stone Cold disalib oleh Undertaker dalam siaran langsung di Raw. 9 Agustus 1999, debutnya Y2J Chris Jericho. 26 Agustus 1999, episode pertama SmackDown tayang di televisi. Dan masih banyak lagi momen-momen ikonik lainnya. Menurut teman-teman semua, mana sih momen WWF Attitude Era yang paling berkesan? Komen di bawah ya.